Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa sekalian? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang mengapa karir saya tidak lolos. Ya, ini semua adalah kesimpulan subjektif dari saya. Barangkali sharing saya ini bisa mengubah ya eh, rekan-rekan sekalian yang kemarin masih gagal karirnya dan ingin untuk kedepannya itu ada perbaikan sehingga tidak gagal lagi. Ini adalah juga sedikit masukan dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saksikan terus sampai habis ya. Oke, kita langsung aja ya. Mengapa karir saya tidak lolos? Ya. Oke. Yang pertama, ya menurut saya faktor yang pertama itu adalah mahasiswanya ini tidak mengikuti TUEP. Ya. Sementara dalam karir, TUEP ini adalah sesuatu yang sangat penting karena di TUEP ini ada ya penjelasan bagaimana karir itu harus dilakukan step by stepnya ya. Sementara jika dia hanya mengumpulkan tugas tapi dia tidak tahu TUEP-nya itu seperti apa, arahan dari pembimbing karirnya seperti apa, tentu dia tidak akan mengerti secara sempurna maksud dan tujuan dari setiap pertemuan di tugasnya. Ini adalah faktor penting menurut saya ya. Bagaimana seorang mahasiswa itu harus bisa ya memprioritaskan kegiatan TUEP ini selama mengikuti kegiatan karir ya. Jadi mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa yang kemarin tidak mengikuti TUEP ya, lalu dia ujuk-ujuk mengumpulkan tugas. Nah, ini menurut saya riskan ya. Sangat riskan untuk kelulusan karirnya ya. Yang selanjutnya faktor yang kedua ya. Ini tidak mengerti karir itu seperti apa. Ya. Solusinya itu adalah baca panduan. Jadi mendengar kata karir itu mereka atau sebagian mahasiswa itu saya lihat ya dari yang sudah pernah saya perhatikan, mereka merasa sebagian besar rekan-rekan maksud saya ya merasa bahwa karir ini adalah bobotnya mirip-mirip dengan skripsi gitu ya. Padahal menurut saya sangat berbeda antara karir dan skripsi. Jadi supaya tidak salah karir itu apa ya dibaca panduannya. Sebenarnya di channel ini sering saya singgung mengenai karir itu seperti apa gitu ya. Kan ada dua jenis ya. Ada yang penelitian, based on penelitian, jadi dia pakai data ya. Ada yang kajian literatur gitu ya. Nah itu mungkin bisa rekan-rekan sesuaikan ya dengan kemampuan rekan-rekan sendiri, mana yang mungkin untuk rekan-rekan ambil sehingga tidak memberatkan. Faktor yang ketiga adalah rekan-rekan tersebut ya atau mahasiswa tersebut tidak mengetahui standar kelulusan karir yang sesungguhnya. Jadi mereka sebagian itu bertanya-tanya berapa sih nilai plagiarisme karir ini supaya lolos. Nah, terus ada juga yang mungkin tidak paham apakah tutor mempengaruhi penilaian gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa plagiarisme itu harus kurang dari angka yang distandarkan ya.
Jadi kalau misalnya rekan-rekan lebih dari angka yang distandarkan, tentu saja ya tidak akan lolos karilnya. Meskipun nilai dari karil tutornya itu besar gitu ya. Atau sebaliknya, plagiarismenya udah sangat rendah. Tetapi bagi tutor yang menilai karil secara konten ataupun sistematika di dalam karil tersebut masih jauh dari nilai standarnya, maka juga tidak bisa lolos ya. Jadi dua faktor kelolosan atau dua standar kelulusan ini sangat penting ya. Yang pertama adalah plagiarisme, yang kedua adalah nilai tutor. Selanjutnya faktor yang keempat ya. Ini lebih ke kepribadian mahasiswanya ya. Yaitu manajemen waktu untuk segera menulis dan mengerjakan tugas sesuai sesinya. Solusinya itu bertekad ya. Jadi banyak hal yang kita lakukan, ternyata faktor kegagalan itu biasanya kita kurang mampu memanajemen waktu. Ada orang yang dalam waktu 1 jam dia bisa menghasilkan sebuah karya, ada orang yang dia tidak tahu harus mengerjakan apa gitu ya. Di sini kita menyimpulkan bahwa karil itu adalah sesuatu yang harus disegerakan setiap tugas sesinya. Jadi kan ada tuh ya tugas-tugas per masing-masing kegiatan belajarnya atau KB-nya. Nah itu harus di manajemen waktunya. Kalau perlu karena karil ini waktunya sangat terbatas, ditulis di tembok ya, di di papan pengumuman kamar kita ya, atau di handphone kita, atau terserah lah ya, atau kita menggunakan alarm atau apa saja ya, yang jelas mengingatkan kita bahwa ini selesainya pada waktu sekian, harus selesai dan seterusnya. Artinya kita punya tekad menargetkan untuk menyelesaikan tugas setiap sesinya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor yang kelima ya. Ini dia tidak mengerti tentang plagiarisme dan cara mengatasinya. Jadi begitu dia melihat nilai karil keluar, nilai plagiarismenya ya, begitu dia lihat karil nilai plagiarismenya keluar, maksud saya dia melihat, wah ini hasilnya sangat besar, Turnitin misalnya ya. Bagaimana ini? Padahal solusinya sudah jelas ya, parafrase. Nah, berarti dia harus memahami dulu parafrase itu apa. Jadi memang ini kuncinya ya. Kuncinya itu parafrase. Ya, jadi jangan kebingungan atau apa ya bahasanya ya, gamang gitu. Udah langsung cari tahu bagaimana memparafrase hasil yang warna-warna nilai plagiarismenya itu kan nampak ya dari warna-warna hasil Turnitinnya. Nah itu langsung di parafrase. Alhamdulillah di panduan juga sudah ada bagaimana cara untuk memparafrase karil ya, setahu saya. Di channel ini juga ada ya bagaimana kita bisa melakukan parafrase mulai dari membalik kalimat yang aktif menjadi pasif, kemudian menambah imbuhan atau menggabungkan beberapa kalimat dan seterusnya ya. Itu adalah hal yang sangat-sangat penting untuk keberlangsungan nilai plagiarisme rekan-rekan saat mengerjakan karil. Jangan menggunakan akal-akalan untuk mengatasi plagiarisme ini. Kenapa? Karena kita tahu ya, standar penilaiannya itu tidak hanya di plagiarisme tapi juga di sistematika dan konten pada karilnya. Faktor keenam adalah terlalu fokus pada plagiarisme tetapi lupa pada konten karil dan sistematikanya. Nah ini, mereka sebagian tidak
mengedepankan konten dan sistematikanya, hanya berfokus pada plagiarismenya. Ini juga menjadi penyebab kegagalan karya ya. Solusinya adalah ya lihat panduan penulisan yang benar. Bagaimana sih penulisan judul, mungkin dari tipe hurufnya, besar hurufnya, aturan-aturannya, jumlah katanya, jumlah halamannya. Meskipun rekan-rekan itu plagiarismenya rendah, tapi kalau nilai karirnya dari tutor atau pembimbingnya, meskipun lulus Turnitinnya atau plagiarismenya tetapi nilai karirnya tidak memenuhi, kan sama saja gagal gitu ya. Maka jangan lupa untuk melihat panduan penulisan yang benar ya. Di channel ini juga ada ya. Kalau rekan-rekan mau tahu tentang karir, rekan-rekan bisa sih buka playlistnya atau kata kunci ya, kata kunci karir gitu ya di channel saya ya. Channel saya insya Allah nanti keluar apa-apa saja tulisan mengenai karir. Kalau perlu rekan-rekan menambah juga ya, baca-baca juga literatur lainnya selain dari yang rekan-rekan miliki. Nah, yang faktor ketujuh adalah ini penting ya, tidak percaya diri. Jadi solusinya itu banyak membaca dan juga komunikasi yang baik ya dengan pembimbing karir atau tutornya. Nah, jadi dia udah tahu ilmunya tapi dia nggak pede, ini repot ini ya. Jadi memang kita sebelum mengerjakan apapun ya, saya kira modalnya adalah percaya pada diri kita bahwa kita adalah orang atau manusia yang kemampuannya itu kurang lebih sama dengan yang lainnya gitu ya. Dan kita bisa juga melakukan hal yang orang lain lakukan, tentunya dengan pertolongan Allah ya. Insya Allah selama itu baik untuk kita, maka kita harus pede dan memperjuangkannya. Ini penting. Kemudian juga komunikasinya harus baik ya dengan tutornya. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia ya merasa mencari kekurangan pada sebuah sistem ataupun kesalahan pada pihak lain ya, pihak selain kita. Nah, misalnya adalah jika rekan-rekan tidak terlalu mudah misalnya ya menghubungi pihak pembimbingnya. Ya. Saya kira rekan-rekan bisa melakukan komunikasi dan juga kan memang kegiatan belajarnya itu sistematis ya. Maksudnya setiap ada sesi pertemuannya, jadi dipersiapkan di situ di webnya. Ya, jadi jangan sampai merasa aduh aku kesulitan nih karena pihak lainnya gitu ya. Tidak boleh seperti itu menurut saya, ikuti terus, pantau terus, komunikasi yang baik. Kalaupun ada kekurangan dari pihak luar, kita sendiri yang punya keinginan untuk menutupinya. Ya. Memang ini perlu apa ya? Perlu effort dari masing-masing baik dari si mahasiswanya ataupun si tutornya. Jadi penting untuk melakukan komunikasi yang baik. Ingat, komunikasi yang baik itu adalah yang sama-sama kita memahami kekurangan dari masing-masing ya. Jangan sampai kita menonjolkan kelebihan dari pihak kita tapi melemahkan pihak lain. Nah, itu fatal ya, itu fatal akibatnya. Nah, oke. Itu adalah sharing dari saya tentang gagalnya karir ya, yang mungkin ini sifatnya subjektivitas, tidak semua mahasiswa itu dikarenakan hal ini, tapi saya kira ini adalah hal yang cukup penting untuk diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa sih untuk karirnya supaya tidak gagal, atau untuk yang sudah pernah karir ternyata gagal gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih ya. Dan jangan lupa dukung channel Gado-Gado at Home ini. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian mendapatkan setiap kegiatan, setiap apapun yang rekan-rekan lakukan diberikan kemudahan, ya, keberkahan dan sehat-sehat selalu. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.